Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bahagia bagi kita semua. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 7 Blitar, Bapak Murdianto SPD. Yang saya hormati tenaga kependidikan dan Bapak Ibu tenaga pendidik, serta anak-anak yang saya banggakan. Hari ini anak-anak, marilah kita literasi mapel matematika dengan judul Manfaat Belajar Matematika dalam Kehidupan Manusia. Meski selama ini dianggap berbagai hal yang menakutkan, ternyata ada banyak manfaat belajar matematika yang tidak hanya didapatkan oleh siswa, akan tetapi juga bagi siapa saja yang mau mempelajarinya. Perlu diketahui jika matematika menjadi mata pelajaran yang wajib dipelajari. Mengapa demikian, anak-anak? Matematika kok menjadi mata pelajaran yang wajib dipelajari? Mungkin kalian ada beberapa anak yang bisa menjawab. Alasannya karena matematika merupakan dasar ilmu lainnya seperti ilmu kedokteran, fisika, biologi, ekonomi, akuntansi, manajemen, teknologi, dan informasi. Ini ya, saya ulangi. Alasannya karena matematika merupakan dasar bagi ilmu lainnya seperti ilmu kedokteran, fisika, biologi, ekonomi, akuntansi, manajemen, teknologi, dan informasi. Sebagai contoh, kalian misalkan belajar fisika. Apa matematika yang ada di fisika? Kalian bisa menghitung jarak. Jarak dari rumah kalian ke sekolah berapa kilometer? Itu sudah belajar fisika. Dari situ kalian juga bisa belajar kecepatan, bisa menghitung kecepatan. Selain kecepatan apa? Satunya pastilah waktu. Jadi jarak itu rumusnya adalah kecepatan dikali waktu. Itu salah satu contoh saja. Kemudian di bidang informasi apa saja? Masih banyak lainnya. Informasi yang kalian punya di sini yang sudah memarak baik di kalangan anak-anak maupun di kalangan dewasa, orang tua, itu adalah HP. Di mana HP yang kalian punyai, papan namanya menggunakan bilangan. Di situ ada bilangan 0 sampai 9. Itu adalah juga matematika. Kemudian selain 0 sampai 9 di HP itu juga ada simbol-simbol matematika. Contohnya akar atau X pangkat 2. Tanda-tanda lainnya yang kalian pelajari dalam matematika yaitu tanda kurang dari, lebih dari, itu juga ada. Selanjutnya saya lanjutkan. Jadi sesulit apapun materi yang ada dalam matematika itu masih bisa dipelajari. Meskipun setiap orang membutuhkan durasi waktu yang berbeda-beda untuk memahaminya. Lalu sebenarnya apa saja manfaat belajar matematika itu? Yang di sini nanti kita bahas. Ada 9 manfaat belajar matematika untuk kehidupan manusia. Ini ya anak-anak, ini yang kita bahas, ada 9 manfaat belajar matematika untuk kehidupan manusia. Inilah beberapa manfaat belajar matematika. Yang pertama,
bisa melatih sikap sabar. Jadi kalian belajar matematika itu bisa melatih sikap sabar kalian. Bagaimana kok bisa dikatakan begitu? Ini matematika merupakan mata pelajaran yang bisa dipelajari oleh semua kalangan. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa bisa mempelajarinya. Di mana untuk mempelajarinya tidak hanya di bangku sekolah saja. Meskipun sudah dewasa, tidak ada alasan untuk tidak mempelajarinya. Mengingat belajar matematika merupakan banyak manfaat. Memberikan banyak manfaat, ya. Salah satu manfaat belajar matematika adalah untuk melatih sikap sabar. Manfaat ini didapatkan karena untuk menyelesaikan soal matematika membutuhkan waktu. Supaya mendapatkan jawaban yang benar, berarti tidak boleh tergesa-gesa dalam menghitung dan menyelesaikannya. Ini contohnya banyak. Misalkan kita ambil contoh yang sederhana saja. 4 kali 4 sama dengan berapa? Itu ya, 4 kali 4 kalau menghitung benar itu sama dengan 16. Untuk mendapatkan nilai 16 itu kalian membutuhkan proses menghitungnya. Untuk anak yang masih pemula atau anak-anak di tingkat dasar itu 4 kali 4 sama dengan 16. Caranya dia menghitung 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4, 4-nya sebanyak 4 itu ya. Jadi proses menghitungnya itu kalau kalian tidak sabar mungkin terjadi kesalahan. Ada yang menjawab 15, ada yang menjawab 17, itu ya biasanya lebihnya 1 kurangnya 1. Itu contohnya. Mengapa saya ambil contoh 4 kali 4 sama dengan 16? Cepat atau lambat harus dibalas, itu saja. Kemudian yang kedua, sikap yang kedua, membantu belajar mengelola keuangan. Yang kedua anak-anak ya, tadi pertama melatih sikap sabar, yang kedua kalian belajar matematika manfaatnya membantu belajar mengelola keuangan. Tujuan belajar matematika adalah agar kamu bisa belajar berhitung. Jika sudah bisa berhitung, maka akan sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana tidak, untuk bisa mengelola keuangan yang tepat diharuskan untuk bisa berhitung. Kalau nggak bisa berhitung, ya juga nggak bisa menghitung uang ya. Kalau masalah uang, kalian pasti pinter ngitung-ngitung. Memiliki kemampuan berhitung yang baik akan sangat bermanfaat karena kamu bisa mengatur pengeluaran agar tidak lebih besar dari pemasukan. Jadi di sini kalian bisa mengatur pengeluaran agar tidak lebih besar dari pemasukan. Kemampuan mengelola keuangan pribadi sangat berguna bagi kamu sehingga dari kecil sudah terbiasa menjaga keuangan pribadi tetap sehat dan terhindar dari hutang. Contohnya, kalian diberi uang saku oleh orang tua kalian, misalkan Rp10.000. Supaya kalian apa saja yang mau dibeli, tolong itu didata dulu, dipikirkan dulu. Di kantin kamu mendapat apa saja dengan uang Rp10.000, jangan sampai lebih. Jika kamu membelinya lebih, maka akan punya hutang terhadap kantin. Misalkan malu dengan kantin, maka kalian punya hutang terhadap teman kalian. Itu ya. Kalau 10.000 di kantin, misalkan membeli
nasi ayam geprek harganya 6.000. Ya jangan membeli 2 bungkus, belilah 1 bungkus saja. Kemudian masih 4.000, minumnya apa ya? Ya yang terjangkau, minumnya misalkan jusnya di kantin itu kan 2.000-an, 2.000, masih 2.000. Masih 2.000 untuk beli apa ya? Itu ya kamu cocokkan. Kamu beli snack yang seharga 2.000 itu ya. Anak-anak tolong dimanage keuangannya dengan baik, bisa biar tidak punya hutang. Kalau bisa disisakan untuk ditabung. Tuh. Yang ketiga, manfaat belajar matematika menjadi kunci penting dalam pemahaman keuangan, terutama statistik, grafik, trending, analisis maju atau mundur. Kalian sudah yang kelas 8 sudah mendapat materi statistik baik grafik itu ya. Pasti bisa itu ya. Dengan pengetahuan matematika yang baik, kita bisa melacak dan meminimalkan, maaf ya bicaranya salah, meminimalkan resiko masalah keuangan. Tuh. Lanjutnya, manfaat yang keempat, membuka pintu gerbang ke hampir semua bidang sains dan teknik. Tadi di awal sudah saya jelaskan, contohnya tadi yang HP, sekarang selanjutnya. Sekarang di bidang teknik misalnya di SMP 7, di lab TI itu banyak laptop anak-anak. Kalian sudah terbiasa menggunakan pada waktu pembelajaran informatika. Di laptop itu kalian bisa lihat bilangan juga ada. Kemudian kalian menggunakannya, di situ ada durasi waktunya juga muncul. Itu ya. Ternyata matematika banyak digunakan di bidang lain ya. Tuh di papan laptop juga ada simbol-simbol matematika bahkan tercover semua. Tuh ya. Kemudian mulai bilangan juga tercover. Itu contoh penggunaan matematika di SMP 7 di lab TI. Kemudian yang kelima, manfaat yang kelima ya, bisa memecahkan suatu permasalahan dengan mudah. Ini yang kelima, matematika menjadi mata pelajaran wajib yang akan terus ditemui mulai jenjang SD hingga SMA. Saat masih TK sekalipun, kamu sudah diajarkan untuk belajar berhitung sederhana. Untuk di TK, anak TK matematikanya opo itu ya. Sudah ada matematika di TK, misalkan berhitung 1, 2, 3 dan seterusnya itu. Lanjutnya, hal ini bukanlah tanpa alasan, karena sangat rugi jika kamu tidak bisa matematika. Supaya tidak rugi, maka harus mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Manfaat belajar matematika sangat banyak. Salah satunya kamu bisa memecahkan suatu permasalahan dengan sangat mudah, baik itu permasalahan dalam mengerjakan soal ataupun permasalahan lainnya. Kemudian manfaat yang keenam, membuat kamu lebih teliti, cermat, dan tidak ceroboh. Yang keenam ini ya, membuat kamu lebih teliti, cermat, dan tidak ceroboh. Mengerjakan soal matematika tidak sama seperti mengerjakan soal mata pelajaran lainnya. Kondisi ini disebabkan kamu harus berhati-hati dalam mengerjakannya. Selain itu, juga harus teliti dalam membaca soal, pertanyaannya, berapa angkanya, dan lainnya.
Lakukan hal ini dengan cermat dan jangan ceroboh dalam mengerjakannya agar jawabannya benar. Penyelesaian setiap soal matematika akan melatih kamu untuk menjadi orang yang teliti, cermat, dan juga tidak ceroboh. Contohnya saat kalian ulangan, misalkan mengerjakan soal, itu membutuhkan suatu prosedur. Misalkan menghitung persamaan linear satu variabel, itu kan harus ada beberapa langkah, maka kalian harus teliti. Jika salah negatif saja, maka sampai ke bawah itu pasti salah, ya. Lanjutnya, manfaat yang ketujuh, membantu untuk berpikir sistematis. Saya ulangi ya, ketujuh, membantu untuk berpikir sistematis. Mempelajari matematika akan membantu kalian untuk bisa berpikir kritis. Seperti saat ini kita menggunakan kurikulum Merdeka. Di situ salah satunya adalah berpikir kritis. Hal ini terjadi karena belajar matematika membuat kamu memiliki kebiasaan untuk berhitung dan juga berlatih deret. Ini yang kelas 8. Cocok sekali, materinya pas pola bilangan dan bilangan kuadrat, itu ya. Maka kalian di situ berlatih deret. Otomatis dengan mempelajari hal tersebut, maka otak akan berpikir secara teratur. Dengan begini, maka akan membuat kamu menjadi lebih mudah dalam mengatur sesuatu. Memiliki kemampuan berpikir secara sistematis berpeluang untuk menjadi seorang pemimpin. Berarti jika ingin menjadi seorang pemimpin harus belajar matematika sejak dini, ya. Pemimpin itu juga bisa matematika. Apa saja contohnya? Dia misalkan mau rapat harus di menit waktunya, itu ya. Itu contoh sederhana saja. Kita lanjutkan. Manfaat yang ke-8, yaitu mengembangkan logika. Manfaat yang terakhir, manfaat mengembangkan logika. Manfaat ini didapatkan karena belajar matematika juga melatih untuk berpikir logis. Selain berpikir kritis, juga berpikir logis. Seperti yang diketahui bahwa menyelesaikan soal matematika harus didasarkan pada perhitungan yang tepat dan tanpa adanya asumsi. Memiliki logika akan membantu untuk menajamkan pola pikir agar bisa mengambil keputusan dengan tepat. Menyelesaikan latihan-latihan soal matematika akan berlatih otak untuk berpikir secara optimal. Contohnya, jika disajikan sebuah soal cerita, maka kalian bagaimana mencerna soal itu? Jika salah mencerna, maka penyelesaiannya otomatis juga salah, itu ya. Kalau kalian bisa mencerna dengan baik, maka penyelesaiannya juga akan benar atau dapat berjalan dengan baik juga. Sekarang yang ke-9 anak-anak, manfaat yang terakhir. Matematika dalam kehidupan bisnis. Ini matematika juga digunakan dalam kehidupan bisnis. Digunakan sebagai alat untuk menyederhanakan penyajian dan pemahaman masalah penggunaan bahasa matematika. Sehingga masalah yang ada dalam dunia bisnis mohon perhatian. Jam pelajaran pertama segera dimulai.
Saatnya jam pertama dimulai. It's time to begin the first lesson. Tadi saya lanjut sebentar. Dalam dunia bisnis itu matematika mudah dipahami, dianalisis dan dipecahkan. Itulah 9 manfaat dalam kehidupan manusia tentang belajar matematika. Bunga Telasih berbunga 2. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, terima kasih dari Ibu Prasis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.